terpercaya. Cegah kerusakan lingkungan, penggiat alam gelar penanaman pohon dan bersih sampah di daerah aliran sungai. Meriahkan HUT Bayangkara ke-79, Polda Gorontalo gelar turnamen domino, sejumlah poluan ikut bertanding. Polisi tetapkan 3 tersangka kasus penipuan berkedok proyek pengadaan bantuan kementerian fiktif. Satu di antaranya Komisioner KPU Kota Gorontalo. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara mahasiswa pecinta alam atau Mapala Universitas Muhammadiyah Gorontalo bersama penggiat alam dan pemerintah menanam pohon dan membersihkan sampah plastik sepanjang daerah aliran sungai di Kabupaten Gorontalo. Gerakan ini untuk mengajak masyarakat mencegah kerusakan aliran sungai yang berdampak pada ekosistem Danau Limboto. Puluhan penggiat lingkungan bersama pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo serta kelompok pemuda menanam pohon dan bambu di daerah aliran sungai yang diinisiasi Mapala Mohoyula Universitas Muhammadiyah Gorontalo demi mencegah erosi yang berimbas terhadap ekosistem Danau Limboto. Selain menanam pohon, juga dilakukan pembersihan sampah plastik rumah tangga yang berserakan di sepanjang aliran sungai. Ketua pelaksana kegiatan bilang gerakan ini akan dilaksanakan jangka panjang hingga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dari kerusakan. Dalam program jangka panjang selama 1 tahun ini kita ada beberapa titik yang akan kita amati berdasarkan jarak 500 meter sampai dengan adanya perubahan perilaku di sekitar masyarakat yang di 500 meter. Terus kita pindah lagi di 500 meter berikut sampai dengan di muaranya itu ke Danau Limboto, sehingga nampak dalam waktu 1 tahun itu kita akan petakan perubahan apa saja yang terjadi dari pola perilaku masyarakat terhadap perubahan daerah aliran sungai yang ada di sekitarnya gitu. Terus juga terkait sampah yang kita fokuskan dan penanaman dalam rangka Hari Lingkungan Hidup itu. Untuk sampah di sini kan kita bisa lihat bahwasanya sampah yang paling banyak itu adalah sampah rumah tangga, sampah plastik dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita buat pelatihan dalam waktu dekat ini juga, tapi itu berkelanjutan selama 1 tahun. Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengapresiasi gerakan yang dilaksanakan oleh penggiat lingkungan sebagai bentuk kepedulian mencegah erosi, banjir, dan longsor. Perubahan itu kita sudah mulai dengan sekarang karena melakukan perubahan itu tidak hanya mencegah kerusakan lingkungan, tapi juga memulihkan yang sudah rusak. Teman-teman memulai dengan langkah kecil tadi membersihkan daerah aliran sungai. Berikutnya juga bisa dilakukan dengan partisipasi semua pihak untuk hal-hal kecil saja, dengan mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hal-hal kecil itu kalau mulai kita biasakan secara terus-menerus, maka insya Allah ini akan terus menjadi bagian yang kampanye secara bersama. Lingkungan hidup bukan dikerjakan saja oleh pemerintah daerah, tapi adalah keterlibatan semua pihak. Gerakan ini pun diharapkan dapat terus dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak, mulai dari masyarakat serta instansi terkait lainnya, karena penanganan sampah harus dilakukan bersama dan bukan hanya menjadi simbolis, namun harus dilakukan secara berkelanjutan. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, ratusan warga dan satuan polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Makassar membersihkan sampah plastik yang berhamburan di sepanjang anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Sekitar 500 warga Makassar yang terdiri dari sejumlah organisasi peduli lingkungan, mahasiswa, TNI, karyawan hotel, dan pemerintah Kota Makassar membersihkan sampah yang berada di anjungan Pantai Losari.
Peserta turun langsung memungut sampah dan dibawa ke pengelolaan sampah akhir. PLT Kasatpol PP Makassar, Fatur Rahim, mengapresiasi giat bersih sampah ini. Apalagi melibatkan ratusan warga sebagai langkah nyata membantu pemerintah mengedukasi masyarakat. Jelas peran pemerintah itu adalah sebagai edukasi, stimulan dan juga penggerak daripada pelaku kebersihan adalah seluruh masyarakat, pemerintah dan masyarakat. Nah, inilah kita hadirkan seluruh elemen yang ada di sini, bahkan dari dunia kampus juga. Nah, inilah kemarin ya sudah begini arahan dari Bapak Wali Kota. Beliau pengenkan dan juga Kota Makassar ini selalu dalam suasana yang demikian, bersih, tentram, damai, dan juga kondisi-kondisi lingkungan sini dapat dinikmatilah oleh seluruh Kota Makassar. Karena ini Losar ini bagian dari merupakan ikon yang unggulan daripada pemerintah kota. Saudara, Bank Daerah Maluku dan Maluku Utara memberikan bantuan mobil angkutan untuk anak-anak sekolah di Desa Hukurila. Penyerahan mobil dilakukan saat apel bersama pemerintah Kota Ambon di Balai Kota. Mobil yang diserahkan ini akan digunakan sebagai sarana angkutan anak-anak sekolah di Desa Hukurila, Kecamatan Lei Timur Selatan, Maluku, untuk memudahkan akses pendidikan bagi mereka yang selama ini harus berjalan kaki menuju ke sekolah yang ada di desa lain. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, berharap mobil yang nantinya akan digunakan untuk memudahkan anak-anak ke sekolah ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa, sehingga upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ambon bisa terwujud. Bantuan CSR dari Bank Maluku Utara, yaitu 1 unit mobil yang nantinya kita pergunakan bagi mengangkut anak-anak sekolah dari negeri Hukurila, Kecamatan Lei Timur Selatan, ke Ema dan ke Otomori. Karena selama ini mereka berjalan kaki. Yang mudah-mudahan saja ini bisa membantu anak-anak kita di sana, bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah negeri, supaya upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ambon itu bisa terwujud. Saudara, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri Pariwisata Manado, Sulawesi Utara masih sepi pendaftar murid baru. Pihak sekolah akhirnya memperpanjang masa pendaftaran murid baru. Sejak pendaftaran dibuka 2 Juni 2025, Panitia SPMB SMK Negeri Pariwisata Manado mendata hanya ada 6 pendaftar. Angka ini jauh di bawah jumlah kuota yang ditetapkan. Kepala SMK Negeri Pariwisata Manado, Sem Kadimateng, bilang pihak sekolah telah berupaya melakukan sosialisasi ke SMP sekitar sebelum masa pendaftaran dimulai, namun belum membuahkan hasil maksimal. Belum lengkapnya infrastruktur pendukung di sekolah kejuruan menjadi faktor lain rendahnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Selain itu, lebih banyak yang memilih untuk masuk ke sekolah menengah umum. Tahun ini kita membuka kuota sebanyak 128. 128. Ya. Untuk berapa rombel itu, Pak? Untuk 4 rombel. Berapa pendaftar yang terdata, Pak? Sejauh Yang ini? terdata sampai saat ini baru 6 orang. Oh, 6 orang. Ya. Itu artinya secara kuota belum terpenuhi Iya, ya, Pak? betul. Evaluasi dari sekolah itu kenapa, Pak, rendah atau sepinya peminat di sekolah SMK Negeri Pariwisata Manado, Pak? Kami sudah mencoba melihat, pertama ini baru perkiraan kami, karena nama sekolah kami pariwisata, jadi bisa saja karena jurusan di sini terfokus ke pariwisata, mungkin ada anak-anak yang sekitar sekolah ingin bersekolah tetapi jurusannya tidak ada di sini, sehingga mereka harus cari ke tempat lain. Selain itu juga dari segi sarana prasarana, memang kami masih belum seperti sekolah yang layaknya, tapi kami berusaha dengan fasilitas yang ada untuk tetap menjalankan pembelajaran yang tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah sekalipun fasilitas sudah lengkap. Meriahkan HUT Bayangkara ke-79, Polda Gorontalo gelar turnamen domino. Sejumlah poluan ikut bertanding. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, personil Polda Gorontalo malah asik main domino. Bukan judi tapi turnamen mempererat silaturahmi. Tak hanya laki-laki, sejumlah polisi wanita juga ikut serta meramaikan turnamen domino untuk perebutkan juara. Dalam rangka memperingati HUT ke-79 Bayangkara, Polda Gorontalo menggelar turnamen domino. Sekitar 80 peserta terdaftar yang terdiri dari masyarakat umum hingga anggota polisi. Di Treskrimsus Polda Gorontalo bilang, turnamen domino ini dipilih karena dinilai menarik dan banyak digemari di kalangan masyarakat. Turnamen ini pun dibuka untuk mempererat silaturahmi antar personil kepolisian dengan masyarakat. Kita menyiapkan 3 kategori juara. Yang pertama adalah tunggal, yang kedua adalah berpasangan atau ganda, yang ketiga adalah eksibisi para PJU. Harapannya bukan dikejar daripada hadiahnya, tapi bagaimana suasana keakraban yang nanti bisa dilihat sendiri oleh teman-teman media antara perwira, brigadir, ASN di sini bergabung bercengkrama dalam suatu wadah interaksi, yaitu permainan domino yang bisa membuat suasana lebih meriah. Jadi salah satu kegiatan yang mungkin hampir semua masyarakat tahu dan tertarik adalah domino. Itulah salah satu upaya dari Polda Gorontalo supaya menarik peminat, supaya mengakrabkan antara masyarakat dengan anggota Polri, sehingga tidak lagi tersekat antara bagaimana masyarakat, bagaimana petugas, tapi sudah sesama peserta daripada pertandingan perlombaan domino ini. Sejumlah anggota polisi wanita atau polwan juga ikut mendaftar meski turnamen ini didominasi pria. Di event ini oleh Pak Wakapolda, polwan diberikan kesempatan untuk mencoba bermain domino gitu ya, untuk memeriahkan kegiatan ini. Jadi bukan cuma laki-laki sekarang yang pantas untuk main ini, perempuan pun diberikan kesempatan bisa. Kesannya pokoknya kita intinya happy saja gitu ya. Biar refresh dari pekerjaan. Polda Gorontalo berharap permainan domino sebagai wadah mempererat hubungan sosial bukan dijadikan arena perjudian yang dapat berujung pada tindak pidana. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, sebuah rumah yang dijadikan toko barang campuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Warga sekitar sempat panik akibat api cepat membesar. Material dalam toko yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. 11 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran yang berada di Jalan Faisal, Kota Makassar. Api baru padam setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun api menghanguskan 1 toko barang campuran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Rapocini, Makassar. Kita luncurkan dari Makodamkar 11 unit armada dengan kekuatan personil 3 regu. Terbakar ada berapa Pak? Jadi untuk objek yang terbakar itu 1 objek toko barang campuran. Toko barang campuran, objek Pak? Iya. Itu api Pak, bagaimana diduga berasal dari mana? Itu api besar di dalam karena ada tabung gas ya di dalam. Akhirnya bocor mengakibatkan api makin membesar. Kalau penyebabnya Pak? Untuk penyebab belum kami ketahui, nanti pihak kepolisian yang jelaskan itu. Ada berapa? Saudara, 6 rumah warga di Kampung Nelayan Campai, Dusun Toro, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ambruk diterjang puting beliung. Derasnya hujan dan kencangnya angin puting beliung membuat 6 rumah yang diterjang ambruk dan tercebur ke sungai. Bahkan sebagian penghuni rumah ikut terjun ke sungai, namun masih bisa menyelamatkan diri. Warga dibantu Polsek Buah, BPBD Luwu, Tagana Dinas Sosial Luwu, bergotong royong memindahkan sisa puing-puing rumah dan barang warga yang masih bisa diselamatkan. Sebanyak 45 orang yang terdiri dari orang tua, anak-anak, dan balita menjadi korban telah didata oleh pemerintah desa.
dan beberapa lainnya terpaksa mengungsi di rumah kerabat mereka. Untuk korban rumah sendiri yang rusak parah itu ada 6 rumah, 1 rusak ringan. Untuk korban jiwa tidak ada dan korban luka ada 6 orang. Kejadiannya kapan, Bu? Kejadiannya tadi malam, dini hari, tengah malam jam 00:30, sekitar jam setengah 1, tanggal 22 Juni 2025. Untuk penanganan korban ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah tadi malam itu di pasca bencana, sekitar setengah jam setelah bencana kami melaporkan dulu ke PLN Cabang Palopo untuk melakukan pemutusan aliran listrik agar tidak ada korban kesetrum. Kemudian selanjutnya kami evakuasi warga ke rumah-rumah warga yang tidak terdampak. Dan siang ini alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Luwu untuk membangun posko bantuan di lokasi bencana. Saudara, sebuah bus antar provinsi menabrak truk tangki bahan bakar minyak di perbatasan Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Sulawesi Selatan di Desa Padangkalua, Kecamatan Buah. Kondisi kedua mobil ini mengalami ringsek di bagian depan mobil. Kendaraan truk tangki nyaris jatuh ke jurang dan bagian depan rusak setelah menabrak bus dan pohon. Sementara bus menabrak pohon dan tebing membuat bagian depan mobil rusak parah. Tabrakan ini berawal ketika bus antar provinsi melaju dari arah Makassar menuju Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Namun nasib naas tabrakan tak terhindarkan. 24 penumpang, 4 sopir, dan 1 kernet dalam kondisi selamat. Namun 2 sopir truk BBM dan seorang kernetnya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadiannya sekitar jam 4 ya, sampai subuh. Jadi kejadiannya kita kan posisi menanjak nih Pak ya. Jadi ini posisinya laju si tangki ini. Jadi saya kan di tengah, ini kan pintu saya tengah. Jadi bagus saya lihat itu arahnya mobil mau masuk tuh. Jadi saya lihat ini laju sekali yang tangki. Karena pihak dari ini Pak bus ini juga menghindari, maka dia ambil ke kiri. Saya kira tadi jurang di kiri ini Pak, saya bilang mati sudah kita ini. Tebing. Tapi alhamdulillah penumpang lain kan dia bilang, kenapa berhenti sini? Saya mau kencing. Karena tidak kencang tuh, tidak juga oleng. Seandainya dia oleng Pak itu, pasti kita semua penumpang juga bangun tuh. Itulah namanya bahaya Pak, mana kita tahu tuh. Seperti itu. Kalau penumpang sini Bu, selamat atau ada yang luka? Atau bagaimana? Alhamdulillah. Semua selamat. Posisinya sopir juga tidak melaju. Hasil dari saksi-saksi yang ada, mereka ini mobil bus dari arah selatan menuju arah utara, sedangkan mobil tangki ini dari arah utara ke selatan. Jadi kami memperhatikan situasi kondisi di TKP di tengah jalan. Sepertinya ada kelalaian daripada mobil bus ini untuk menyalip sehingga mengambil jalur daripada tangki tersebut sehingga terjadi tabrakan dan terlempar ke sini. Korban jiwa Pak? Korban jiwa untuk sementara yang kami datakan hanya 2 orang. Sopir dan kondektur berada di Rumah Sakit Medika Palopo. Polisi tetapkan 3 tersangka kasus penipuan berkedok proyek pengadaan bantuan kementerian fiktif. 1 di antaranya Komisioner KPU Kota Gorontalo. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, Satreskrim Polres Gorontalo resmi menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan penipuan hingga ratusan juta rupiah berkedok proyek pengadaan bantuan Kementerian Ketenagakerjaan. 1 dari 3 tersangka merupakan komisioner aktif KPU Kota Gorontalo. Kasus dugaan penipuan berkedok proyek pengadaan bantuan berupa kebutuhan pokok yang dilaporkan korban bernama Pariem, warga Kabupaten Gorontalo pada Oktober 2024 kini memasuki babak baru. Setelah melewati proses penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, Satreskrim Polres Gorontalo akhirnya menetapkan 3 tersangka yang terlibat proyek fiktif ini. Berdasarkan hasil pengembangan, korban mengalami kerugian hingga 550 juta rupiah.
Dari ketiga tersangka, 2 diantaranya kini tengah menjalani masa tahanan di Lapas Kota Gorontalo dengan kasus yang sama dan ditangani Polda Gorontalo. Sementara 1 tersangka berinisial JY adalah komisioner aktif KPU Kota Gorontalo, berperan sebagai perantara atau yang membujuk korban agar memberikan dana dalam proyek fiktif ini. Kami telah menetapkan tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang, yakni saudara JY, YO, dan NAN. Ya, saya ulangi, saudara JY, YO, dan NAN. Adapun penetapan tersangka kami lakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah kami laksanakan pada minggu kemarin. Dan untuk selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan akan segera mengirimkan berkas perkara ke JPU. Untuk saya jelaskan sedikit untuk motifnya ya dan peran masing-masing oleh tersangka. Ini masih akan kami panggil terlebih dahulu kembali sesuai dengan prosedur di dalam KUHP ya. Yang jelas namun dalam kami menetapkan tersangka telah diketahui sedikit peran dari masing-masing tersangka, di mana saudara JY itu yang menawarkan proyek kepada saudari Pariem ya selaku korban. Adapun saudara YO yakni orang yang menyuruh saudara JY untuk menawarkan proyek, dan saudara NAN ya ini yang bekerja sama dengan saudara JY beserta YO yang ikut serta dalam perbuatan pidana ini. Kini Polres Gorontalo pun kembali melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ketiga tersangka dan ketiganya terancam pidana maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, Bea Cukai Makassar menggagalkan penyelundupan sabu seberat 2 kg. Jaringan internasional asal Malaysia terdiri dari 4 kasus dengan 8 orang tersangka. 4 kasus penyelundupan ini terungkap berkat kerjasama antara Bea Cukai dan BNN Provinsi Sulawesi Selatan dan polisi. Dari pengungkapan ini, petugas menangkap 8 pelaku, 6 diantaranya merupakan perempuan. Petugas juga mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 2 kg dengan perkiraan nilai sebesar 2,42 miliar rupiah. Kasus ini terungkap sejak bulan Mei hingga Juni 2025 saat keempat pelaku melakukan penerbangan internasional rute Kuala Lumpur, Makassar. Petugas kemudian menemukan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di pakaian dalam yang digunakan. 4 pelaku lainnya kembali ditangkap di Kendari. Pelaku merupakan jaringan internasional atau antar negara dengan modus merekrut perempuan untuk membawa narkotika dari Malaysia yang disimpan di badan atau area sensitif. Langkah yang kami lakukan dari BNN melakukan pengembangan kepada jaringan ini. Nah, memang kurirnya semua perempuan, motifnya itu motif ekonomi. Jadi perempuan ini direkrut untuk membawa barang bukti itu dari Malaysia. Semuanya warga negara Indonesia. Kemudian jaringan ini adalah jaringan antar negara, tadi internasional dari Malaysia. Kemudian kurir ini mengambil, kemudian masuk lagi ke Indonesia, kemudian berlanjut ke Kendari. Di Kendari kita sudah kembangkan, ada sekitar 4 orang juga kita amankan dari Kendari. Ya, kemudian salah satunya kita sudah tetapkan DPO, kemudian ada juga jaringan dari lapas yang ada di Kendari. Ini edarnya di mana, Pak? Nanti rencananya diedar di mana dari hasil pengembangan itu? Diedarkan di Kendari, dan ada satu yang terakhir ini yang rencananya ada di Makassar yang akan diedarkan di Makassar. Indikasinya Pak, barang bukti yang sebelumnya ini pernah lolos atau tidak? Saudara, kawanan preman berkedok juru parkir atau jukir di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai mematok sewa parkir Rp50.000 hingga memeras pengendara. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan warga yang menjadi korban jukir liar di Pelabuhan Makassar. Menurut korban, pelaku akan menghadang laju kendaraan jika tak diberi uang yang diminta. Dari adanya laporan pengunjung pelabuhan, korban dimintai biaya parkir hingga Rp50.000 bahkan diperas. Jika permintaan tidak dipenuhi dengan cara aksi premannya menghalau laju kendaraan. 4 pelaku ditangkap masing-masing di lokasi tempat parkir sepanjang jalan area pelabuhan. Dari tangan para pelaku, polisi menyita ratusan ribu rupiah hasil parkir,
usai memeras pengunjung, bahkan pengendara yang hanya menepi sejenak. Jadi terkait preman berkedok jukir yang ada pemberitaan di medsos, jadi kami dari Polsek Wajo, khususnya dari Opsnal, langsung bergerak cepat untuk mengambil para pelaku. Jadi kami amankan 4 orang pelaku jukir, preman berkedok jukir. Dengan kami amankan 4 orang dan barang bukti yang kami amankan daripada pelaku ini 4 orang, totalnya 353.000. Itu modusnya bagaimana itu? Berapa dia mintakan satu kali parkir? Jadi modusnya untuk kendaraan dipatok 5.000 dan begitu juga penumpang dimintai juga. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Bagi yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.